datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 231.235. Cucu tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Apakah Chen En akan dipukuli oleh saudara perempuannya setelah dia menutup telepon? Kakak perempuannya terlihat sangat galak, dan mungkin tidak memperlakukan Chen En dengan baik. Chen En sangat kurus. Bisakah dia benar-benar mengalahkan adiknya? Dia mungkin bahkan tidak akan mencoba melawan. Saat dia memikirkannya, cucu mau tidak mau merasa sedih untuk Chen En. Meskipun cucu selalu takut pada kegelapan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang lampu malam dan melihat keluar. Chen En memberitahunya bahwa hanya ada 1 bulan di dunia. Kapanpun dia merindukan Chen En, dia akan melihat ke bulan, dan bulan akan memberitahu Chen En betapa dia merindukannya. Cucu mengerahkan keberaniannya dan turun dari tempat tidur. Dia membuka tirai dan melihat keluar jendela. Pada akhirnya, tidak ada bulan malam itu. Awannya sangat tebal bahkan bintang pun tidak bisa terlihat. Cucu sedikit sedih. Dia terus menatap keluar sampai langit berangsur-angsur berubah menjadi biru tua dan kemudian putih. Saat itu fajar. Bibi Hui yang pertama bangun. Sarapan hari ini adalah steak goreng, salah satu makanan favorit cucu. Sizzle, suara minyak dan aroma daging sapi terdengar dari dapur, tapi cucu tidak nafsu makan sama sekali. Dia hanya merasa pusing dan ingin tidur, tapi tidak bisa. Untungnya, ini sudah liburan musim panas. Selama dia dengan patuh menyelesaikan pekerjaan rumahnya hari itu, dia bisa tidur selama yang dia mau. Seseorang mengetuk pintu di lantai pertama, dan pihak lain menggunakan banyak tenaga. Semua orang sibuk mandi, dan hanya cucu yang tidak memiliki pengaturan penting apapun. Dia berguling dari tempat tidur. Saya datang. Orang yang mengetuk pintu adalah seorang anak kecil. Dia lebih pendek dari cucu dan terlihat sedikit lebih muda darinya. Matanya bulat, dan dia memegang sepiring wafel di tangannya. Rumahku ada di sebelah. Ibuku memintaku untuk membawakan ini. Cucu melihat ke arah yang dia tunjuk. Rumah anak laki-laki itu berada di belakang hutan bambu secara diagonal di depan mereka. Itu juga sebuah villa kecil, tapi tampilannya berbeda. Cucu mengulurkan tangan dan mengambil piring itu. Terima kasih. Rumahmu sangat indah. Anak laki-laki itu masuk ke rumah cucu dan melihat sekeliling. Sepertinya istana. Cucu menjadi sedikit bangga. Ibuku merenovasi tempat ini. Ini jelas terlihat bagus. Kuzi awalnya berencana mengirim Sisi ke sekolah setelah sarapan, tetapi ketika dia melihat ada tamu kecil tetapi dia tidak punya waktu untuk menjamunya, dia berkata kepada cucu dengan nada meminta maaf, jaga tamu itu dan bersenang-senanglah. Ibu masih harus pergi ke sekolah dengan adik perempuan hari ini. Cucu dengan patuh mengangguk. Dia tidak menyangka bocah itu akan memeluk perutnya dan tertawa terbahak-bahak saat melihat Sisi. Adikmu sangat gemuk. Sisi tercengang saat itu juga. Melihat pihak lain tidak berniat membujuknya, wajah kecilnya berkerut dan dia mulai menangis dengan keras. Bibi Hui segera menggendongnya. Sisi kita tidak gemuk kan? Dia adalah seorang putri kecil. Anak laki-laki itu tertawa lebih berlebihan lagi, dia. Putri kecil. Apakah kamu bercanda? Cucu benar-benar ingin mengusirnya dari pintu. Dia mengambil piring itu dan mengulangi, terima kasih. Kemudian, dia menutup pintu, tidak memberinya wajah sama sekali. Kuzi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia menjelaskan kepada cucu, dia masih anak-anak. Itu normal baginya untuk berbicara terus terang. Kamu sedikit kasar, sayang. Cucu tidak peduli. Meski sering menyebut adik perempuannya labu kecil, tidak ada orang lain yang mengizinkan, apalagi orang asing. Ketika dia membuka pintu lagi, anak laki-laki itu belum pergi. Dia sedang bermain ayunan di taman, meninggalkan bekas lumpur di seluruh tangga geser. Cucu sangat marah. Dia meminta bantuan ibunya, namun ibunya harus menggendong adik perempuannya ke sekolah. Dia hanya tersenyum dan berkata pada cucu, kamu harus ramah. Cucu tidak ingin bersikap ramah. Dia juga bisa melihat hati adiknya sakit karena perosotan mereka. Ini adalah wilayahnya. Kamu bisa pulang sekarang, teriaknya sekuat tenaga.
Pihak lain tidak menyadari bahwa cucu sedang marah sama sekali. Dia masih berbaring di perosotan dan mengedipkan mata padanya. Jangan terlalu picik. Biarkan aku bermain lebih lama lagi. Untungnya, hujan di kota Jiang melimpah pada musim ini. Setelah beberapa saat, awan gelap berkumpul kembali, dan angin menderu-deru. Anak laki-laki itu tahu dia harus pulang. Cucu menghela nafas kebencian di dalam hatinya. Langit membantuku. Awalnya, dia mengira mereka berdua bisa menjadi teman baik, tapi sekarang, cucu tahu itu tidak mungkin. Baru pada saat itulah cucu menyadari bahwa Chen En adalah teman baik yang langka. Sisi mulai terbiasa dengan kamar bayi. Setiap hari, dia akan dipuji oleh gurunya dan mendapat sedikit bunga merah. Pada malam hari, sepulang sekolah, dia akan mendapatkan makanan ringan. Dia sangat bersemangat. Di pagi hari, dia bangun lebih awal dari Bibi Hui. Sisi juga tidak mau diam, jadi dia menggunakan tangan kecilnya yang gemuk untuk menepuk neneknya. Sisi ingin pergi ke sekolah. Setiap kali ini terjadi, Bibi Hui akan mencium wajah kecilnya. Sisi kami sangat suka belajar, dia pasti akan menjadi siswa terbaik di masa depan. Ayo bangun dan pergi ke sekolah. Sisi sekarang tahu cara menyikat gigi, jadi dia memindahkan bangku kecil dan menyikat giginya dengan Bibi Hui. Dia tidak ingin terlalu serius. Setelah menyikat, dia akan bernapas ke cermin dan mencium bau apapun. Karena Bibi Hui mengikat rambutnya menjadi kepang, dia harus melihatnya berkali-kali. Bahkan Kuzi menertawakannya. Setelah beberapa hari bersekolah, dia menjadi dewasa. Hari itu, Liang Wen tidak berangkat kerja. Tadinya ia mengatakan ingin menemani Sisi ke sekolah, namun jarang sekali ia sempat tidur di pagi hari, sehingga ia memang tidak ingin bangun. Cucu kurang tidur di malam hari akhir-akhir ini, jadi Kuzi tidak mengganggunya. Saat itu liburan musim panas, jadi mereka harus istirahat dengan baik. Sekolah dasar di kota Jiang berada di bawah tekanan yang lebih besar. Mereka sepertinya sedang berperang saat berangkat ke sekolah. Memang sulit bagi anak-anak. Kuzi dengan lembut mengeluarkan buku dongeng dari wajah cucu dan meletakkannya di atas meja. Cucu masih tertidur, dan wajahnya masih merah. Sepertinya dia begadang semalaman. Di luar masih hujan, dan langit gelap. Sisi mengira saat itu sudah malam. Tidurlah saat hari sudah gelap, kata Sisi dengan suara kekanak-kanakan. Dia melihat ibunya hendak pergi dan dengan ramah mengingatkannya. Hujan sedang turun, Sisi. Kuzi memasukkan sekantong biskuit rasa daun bawang dan sebotol susu hangat ke dalam tas kecilnya. Ayo sekolah. Mata Sisi berbinar saat menyebutkan sekolah. Sisi ingin pergi ke sekolah. Tampaknya kelas pengalaman beberapa hari terakhir ini sangat bagus. Bahkan sekarang, Kuzi masih ingat betapa takutnya cucu pergi ke sekolah ketika dia masih muda. Dia akan menangis dan membuat keributan seolah ingin membalikkan atap. Bagaimana Huang Qing bisa menyayangi anak-anak, terutama perempuan? Dia meraih lengan cucu dan berlari ke sekolah. Namun, cucu masih terlalu muda saat itu dan tidak dapat mengingat apapun. Kalau tidak, ini akan menjadi bayangan besar lainnya di masa kecilnya. Seringkali Liang Wen merasa tidak enak dan ingin mengeluarkan anaknya dari sekolah selama beberapa hari. Namun, dia harus pergi ke kota Jiang untuk bekerja, jadi dia hanya bisa meninggalkan anaknya di pedesaan. Kekacauan ini berlangsung hingga cucu duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan ketika dia duduk di bangku kelas 1, cucu masih memiliki penolakan untuk bersekolah. Tidak lama setelah Sisi dan yang lainnya pergi, badai petir mulai terjadi. Di luar, ada kilat dan guntur. Hujan rintik-rintik di jendela, dan cucu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia bahkan tidak mematikan AC selama beberapa hari terakhir karena haus akan dingin. Sekarang, dia berharap bisa menyalakan pemanas. Dia membungkus dirinya dengan selimut kecil dan berlari keluar mencari orang dewasa. Namun, Liang Wen masih tidur, jadi dia meringkuk di tempat tidur Liang Wen seperti anak kucing. Liang Wen menarik napas dalam-dalam. Kakimu seperti es. Ada guntur keras di luar seolah-olah akan menghancurkan awan. Cucu sangat ketakutan hingga dia menyusut ke dalam pelukan Liang Wen. Liang Wen kemudian menyadari sudah lama sekali dia tidak memeluk putrinya hingga tidur seperti ini.
Cucu saat ini memiliki lengan dan kaki yang panjang, dan dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Dia merasa sangat bersyukur. Liang Wen mengulurkan tangan untuk menutupi telinga cucu, tetapi dia tidak menyangka dahinya akan tersiram air panas dan menarik tangannya. Liang Wen segera menyalakan lampu dan wajah cucu sudah memerah. Liang Wen segera bangun. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kuzi, tetapi Sisi masih belajar menyanyi. Speakernya dinyalakan dengan sangat keras hingga dia tidak bisa mendengar getaran di dalam tas. Liang Wen cemas seperti semut di wajan. Dia menggunakan tangannya untuk menurunkan suhu tubuh cucu. Cucu, apakah kamu merasa tidak enak badan? Cepat beritahu ayah. Dia mungkin masuk angin karena AC terlalu sering dinyalakan beberapa hari ini. Cucu merasa pusing. Dia ingin membuka matanya, tapi dia tidak bisa. Perutnya juga mual. Dia sangat cemas hingga air mata jatuh. Saya tidak bisa membuka mata. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke rumah sakit. Liang Wen mengenakan mantel dan bahkan tidak sempat memakai kaus kaki. Dia membungkus cucu dengan selimut dan hampir membawanya keluar kamar. Udara di luar masih sedikit dingin, tapi cucu merasa pusing seperti sedang bermimpi. Cucu tidak tahu kapan dia tiba di rumah sakit. Dia hanya merasakan kepalanya sangat berat dan napasnya panas. Seluruh tubuhnya kesakitan karena gemetar di lengan Liang Wen. Liang Wen telah bekerja di lokasi konstruksi selama 2 tahun dan memiliki banyak kekuatan. Dia menggendong cucu sampai ke rumah sakit dan bahkan tidak duduk. Namun, dia masih terengah-engah, merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Cucu seperti boneka lembut dalam pelukannya. Cuaca sedang badai selama beberapa hari terakhir, dan suhu sangat berfluktuasi. Ada antrean panjang di bagian pediatri, dan koridor dipenuhi anak-anak yang menangis. Liang Wen sudah sangat kesal, dan dengan banyaknya anak yang menangis dan meratap, dia hanya merasakan kemarahan membanjiri kepalanya. Pada saat ini, cucu juga mengangkat kepalanya dengan bingung. Di mana ini, ayah? Rumah sakit. Liang Wen menyentuh rambutnya yang basah. Apa yang salah? Apakah kamu merasa tidak nyaman karena kebisingannya? Jawab cucu dan meletakkan kepalanya di bahu Liang Wen lagi. Aku ingin ibu. Kuzi masih belajar menyanyikan lagu anak-anak bersama Sisi. Meskipun Sisi ada di kelas, matanya mengikutinya dari dekat. Tatapan ibunya tidak bisa meninggalkannya bahkan setengah langkah pun. Itu sebabnya Kuzi tidak pernah mengeluarkan ponselnya. Liang Wen menghela nafas. Ibu akan kembali setelah kita selesai dengan dokter. Faktanya, dia sedikit membenci Kuzi. Mengapa dia pergi ke kelas pengalaman ketika anak itu begitu penting? Dia bahkan tidak mengangkat teleponnya. Namun, semuanya sia-sia. Hal terpenting saat ini adalah merawat cucu. Hujan di luar sangat deras dan deras. Saat menabrak gudang plastik di luar, terdengar suara derai-derai. Angin juga sangat kencang, dan tetesan air hujan membasahi anak tangga sehingga membuat orang merasa kedinginan. Liang Wen menggendong cucu dan berjalan berkeliling di koridor. Akhirnya giliran dokter. Dia mengukur suhu tubuhnya dan menemukan bahwa demam cucu telah sedikit mereda. Dokter meresepkan obat untuknya dan dia akan baik-baik saja selama dia meminumnya tepat waktu. Liang Wen menghela nafas lega. Cucu, yang berada dalam pelukannya, sudah tertidur. Liang Wen dengan lembut mencium kepalanya dan merasakan lengannya tidak lagi sakit. Gerimis masih turun ketika mereka keluar dari rumah sakit, namun cuaca menjadi lebih ringan. Cucu merasakan tetesan air hujan jatuh di wajahnya, dingin dan tajam. Dia ingin menangis, tapi dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Dia hanya bisa berkata dengan lembut, "Aku ingin ibu." Saat ini, Liang Wen menelepon lagi dan Kuzi akhirnya mengangkatnya. Suara latar di ujung sana sangat bising, dan guru taman kanak-kanak masih mengeluarkan suaranya untuk mengajari anak-anak cara bernyanyi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kelas Sisi akan segera berakhir. Apa yang tidak bisa kita bicarakan saat kita kembali? Liang Wen ingin marah, tapi cucu masih demam. Dia lebih cemas daripada marah. Cucu sedang demam. Kami baru saja kembali dari rumah sakit. Liang Wen telah menekan suaranya, tapi Kuzi masih bisa mendengar kemarahan dalam suaranya. Kami akan segera kembali. Matikan AC. Jangan menutupinya dengan selimut jika dia berkeringat.
Meskipun Kuzi sangat tenang ketika dia memberi perintah, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Tapi Sisi diam-diam masih menatapnya. Jika dia pulang sekarang, Sisi mungkin sedang tidak mood untuk masuk kelas. Bibi Hui melihat Kuzi sedikit gugup dan tahu cucu mungkin sedang tidak enak badan. Mengapa kamu tidak menemani Sisi sementara aku kembali untuk menjaganya? Di sisi lain, cucu mendengar suara ibunya dan akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia berteriak, "Bu, Bu, aku ingin muntah. Saya tidak akan makan es krim lagi." Ternyata dia sudah makan 3 es krim saat orang dewasanya tidak ada di rumah kemarin. Biasanya, Kuzi hanya mengizinkannya makan paling banyak 2 batang. Kuzi marah sekaligus geli. "Lihat, itu buruk bagi kesehatanmu. Aku akan memberimu pelajaran." Cucu masih menangis. "Saya tidak akan makan es krim minggu ini." Liang Wen memukul pantat kecilnya dengan keras. "Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Aku akan membuatmu menderita." Setelah kembali ke rumah, cucu dengan patuh meminum obatnya. Tak lama kemudian, demamnya turun dan badannya tidak sakit lagi. Dia melihat arlojinya. Saat itu baru pukul 12:30. Sisi belum keluar dari sekolah. Saat ini, cucu hanya merasakan perutnya kosong, dan perutnya terus keroncongan. Liang Wen memasakkan bubur millet untuknya, tetapi dia merasa bubur itu terlalu hambar dan tidak mau memakannya. Dia ingin memakan lengkungan emas. Oleh karena itu, dia bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang tamu untuk menelepon ibunya. "Bu, aku ingin makan golden art." Kuzi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mendengar suara cucu sepertinya mendapatkan kembali energinya, dia senang. "Apa yang salah? Apa aku harus memberimu hadiah saat kamu sakit?" Tentu saja, inilah yang dipikirkan cucu. Setelah dia sakit, dia adalah orang yang paling penting. Cucu sudah lama tidak menelepon Chen En, dan Chen En sepertinya tidak melakukan tindakan besar apapun. Baru-baru ini, Kuzi dan Nyonya Chen lebih banyak berbicara. Nyonya Chen cukup tenang ketika berbicara, seolah-olah dia masih berada di galerinya, minum teh bersama Kuzi dan membicarakan hal-hal biasa. Kondisi Chen tidak seserius sebelumnya. Dokter mengatakan bahwa dia akan hampir pulih sepenuhnya setelah beberapa waktu istirahat. Namun, ketika Nyonya Chen sedang membantu Tuan Chen mengemasi barang bawaannya, dia menemukan buku harian Tuan Chen. Rasa penasarannya mendorongnya untuk membuka buku tebal itu dan membacanya halaman demi halaman. Ia tak menyangka tidak hanya mencatat hal-hal sepele perusahaan tapi juga kisah perempuan lain. Nama-nama aneh dan menggoda dalam buku harian Tuan Chen penuh warna. Itu adalah dunia yang tidak pernah diketahui dan tidak dapat dibayangkan oleh Nyonya Chen. Kisah kejam itu ditulis sampai dia jatuh sakit. Di surat wasiat terakhir, terlihat jelas dia sedang tidak enak badan, jadi dia hanya menulis setengahnya. Namun dengan jelas disebutkan pembagian harta dan hak asuh anak akan jelas sesuai wasiat. Warisannya tidak akan diserahkan kepada Nyonya Chen, tetapi seluruhnya kepada anak itu. Jika Nyonya Chen meminta cerai sebelum itu, dia tidak akan bisa mendapatkan hak asuh atas anak tersebut. Semuanya direncanakan dengan sempurna sehingga dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Nyonya Chen membaca semuanya, dan setiap kata menyentuh hatinya. Semakin banyak dia membaca, semakin dingin perasaan hatinya. Itu belum berakhir, tapi dari cara penulisannya, dia cukup yakin Tuan Chen tidak memikirkan situasinya sama sekali. Dia hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Kesimpulannya, jika Nyonya Chen mengajukan cerai, dia tidak akan bisa mendapatkan anak atau asetnya. Nyonya Chen bahkan lupa bagaimana cara menangis. Ketika Kuzi meneleponnya, dia juga terlihat lesu dan menutup telepon setelah beberapa patah kata. Ketika mereka mengatakan akan mengunjungi Taiwan pada bulan Agustus, dia dengan senang hati menghabiskan beberapa hari mengerjakan panduan strategi, tapi sekarang dia sudah kehilangan minat. Dia merasakan rasa pahit di mulutnya sepanjang hari, seolah dia akan memuntahkannya kapan saja. Nyonya Chen memandangi para pengasuh yang sibuk dan merasa mereka menertawakannya di belakang punggungnya. Dunia Nyonya Chen berubah menjadi abu-abu. Dia memandang suaminya, yang semakin pulih dari hari ke hari, dan emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Jika dia sembuh, apakah yang dia katakan tidak valid?
Atau mungkinkah hatinya yang awalnya bengis dan hitam, memperlakukan istrinya seperti bidak catur yang bisa ia lempar kapan saja dan diganti dengan yang baru. Nyonya Chen tidak bisa tidur atau makan di malam hari. Dia kelelahan baik secara fisik maupun mental. Akhirnya, suatu hari, ketika Chen En menelepon cucu, dia tiba-tiba berlutut di karpet dan memeluk putranya dari belakang. "Maafkan aku, sayang. Aku sangat tidak berguna." Saat dia mengatakan itu, air mata jatuh. Pertama, dia terisak pelan, lalu menangis. Ini adalah pertama kalinya Chen En melihat ibunya seperti ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menepuk punggungnya dengan lembut. "Tidak apa-apa. Ini akan menjadi lebih baik." Inilah yang dikatakan cucu padanya. Cucu mengatakan bahwa dia percaya segalanya akan menjadi lebih baik jika keadaan berubah menjadi lebih baik. Chen En sangat yakin. Mendengar Ni Chen menangis, putrinya tidak berkata apa-apa. Dia hanya merasa Nyonya Chen terlalu emosional dan perilakunya terlalu neurotik, jadi dia menutup pintu dengan keras. Bahkan pengurus rumah tangga yang sedang menyapu lantai tidak memandangnya. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana, dan perasaannya begitu murah sehingga tidak mendapat tempat di keluarga ini. Nyonya Chen memegangi wajah lembut putranya, dan suara yang kuat di hatinya memberinya kekuatan untuk berbicara lagi. "Sayang, apakah kamu bersedia kembali ke daratan bersama ibu?" Entah kenapa, dia memikirkan galerinya sendiri. Setidaknya ada tempat untuknya di sana. Tidak ada yang akan mengusirnya, dan tidak ada yang akan datang untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Meski ia tidak punya apa-apa dan taraf hidupnya tidak sebaik di Taiwan, setidaknya ia bahagia. Chen En menatap matanya dan mengangguk dengan serius. "Baiklah, ayo kita kemasi barang bawaan kita." Nyonya Chen terhuyung berdiri, suaranya bergetar karena kegembiraan. "Kami akan kembali besok." Tentu saja, Chen En terkejut. Dia akan bisa melihat cucu begitu dia kembali ke daratan. Saat itu, pengasuhnya keluar dari kamar tidur. "Nyonya, Presiden Chen sedang mencari Anda." Nyonya Chen tidak terlalu memikirkannya dan mendorong pengurus rumah tangga itu menjauh. "Saya tidak senggang." Nyonya Chen tidak membuang waktu. Dia meminta temannya untuk memesan tiket kembali ke daratan dan akan berangkat keesokan harinya. Dia masih punya sejumlah uang. Sekalipun dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak perlu tidur di jalanan. Faktanya, dia belum membongkar barang bawaannya. Sekarang dia harus kembali, itu lebih nyaman dan dia tidak perlu berkemas. Berpikir untuk kembali ke daratan, dia memikirkan galeri seni. Hari-hari terasa sama seperti sebelumnya, selembut air mengalir. Nyonya Chen merasa lega dan tidak bisa menahan senyum. Bukan rencananya untuk menikah dan pindah ke Taiwan. Saat itu, dia masih menjadi mahasiswa pascasarjana di Departemen Seni setempat, dan dia serta Tuan Chen hanyalah sepasang kekasih biasa. Keduanya bertemu di galeri dan seolah ditakdirkan untuk bersama. Hubungan mereka berkembang pesat dan mereka bertemu orang tua mereka 3 bulan kemudian. Namun, ibunya melihat pacarnya sangat kaya, sehingga dia ingin menjodohkan mereka berdua. Pertama kali dia bertemu dengan orang tua Tuan Chen, ibunya menatap Tuan Chen lama sekali tanpa menutup mulutnya. Pakaian Tuan Chen tidak cocok dengan keluarga Nyonya Chen. Ibunya tidak mengetahui merek mewah pada pakaian Tuan Chen. Dia hanya tahu bahwa Tuan Chen tampak luar biasa dan berpakaian penuh gaya. Saat makan itu, dia mengambil makanan dengan sumpitnya dan tersenyum meminta maaf, seolah dia takut putrinya tidak akan bisa menikah dengannya. Namun, ayahnya tidak setuju. Ia merasa perbedaan usia keduanya terlalu besar. Terlebih lagi, perusahaan Tuan Chen berjalan dengan sangat baik sehingga dia mungkin adalah seseorang yang berurusan dengan alkohol. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Tuan Chen yang tampan ini bukanlah orang yang jujur. Ayahnya takut dia akan menderita kerugian dan juga takut dia terluka. Siapa yang tahu setelah ibunya mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia akhirnya setuju. Keluarga Ni Chen tidak terlalu kaya. Melihat ibunya begitu realistis, dia tidak bisa membangkang. Selain itu, Tuan Chen memperlakukannya dengan kelembutan dan perhatian yang mirip dengan pria berpengalaman. Dia merasa dia tidak akan pernah menemukan pria sebaik ini lagi di dunia ini. Oleh karena itu, ketika Tuan Chen melamar, dia langsung menyetujuinya.
Meskipun dia sudah bosan dengan interaksi sosial Tuan Chen yang tiada habisnya, dia tetap memilih untuk patuh, bertahan, dan menunggu. Namun, setelah menikah, Ni Chen mengetahui suaminya memiliki seorang putri. Ketika mereka berkencan, Putri Chen tinggal di sekolah berasrama. Tuan Chen tidak pernah menyebutkannya, jadi Nyonya Chen tidak tahu. Ketika tiba saatnya pernikahan mereka dan putrinya muncul di pesta tanpa melihat ke arah Ni Chen, dia menyadari bahwa dia tidak mengenal suaminya sama sekali. Melihat dirinya sekarang, Nyonya Chen hanya merasa itu lucu. Dia terlalu naif, seperti kelinci putih kecil yang terpikat wortel. Betapa menua bersama, betapa bahagianya ratusan tahun, mereka sama rapuhnya dan berumur pendek seperti bunga plastik. Nyonya Chen berteriak dari kamar tidur, bahu saya sakit sekali. Faktanya, dia sudah pulih dengan baik beberapa hari ini. Meski tidak bisa berjalan, wajahnya lebih bulat dan bahkan terlihat lebih baik dibandingkan sebelum jatuh sakit. Nyonya Chen, sebaliknya, menjadi lebih kurus. Untuk merawatnya, dia tidak melakukan yoga selama beberapa hari dan tidak makan dengan baik selama beberapa hari. Nyonya Chen terdiam. Pengasuh benar-benar bisa melakukan hal-hal ini. Namun, dia bersikeras untuk pergi ke sana sendirian, seolah-olah dia selalu memperlakukannya sebagai salah satu pengasuh anak. Nyonya. Melihat dia tidak menjawab, nada suara Tuan Chen menjadi lebih lembut. Nyonya Chen berdiri. Ketika dia berjalan ke arah Tuan Chen, dia memegang tangannya dengan lembut dan memandangnya dengan sembrono. Bisakah kamu membantuku memijat bahuku? Nyatanya, ia masih menopang tubuhnya dengan satu tangan dan sama sekali tidak terlihat seperti pasien. Nyonya Chen merasa mual. Dia berbalik untuk pergi, tapi Tuan Chen menariknya kembali. Saya mendengarnya. Anda ingin membawa putra Anda kembali ke daratan. Ekspresi Tuan Chen tidak berubah sama sekali. Dia bahkan tersenyum. Apa yang salah? Kamu tidak menyukaiku saat aku sakit. Nyonya Chen berjuang untuk bangun, tetapi Tuan Chen begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak. Apa hubungan kembalinya aku ke daratan denganmu? Mata Nyonya Chen dingin, tetapi ketika dia melihat ke arah Tuan Chen, matanya tidak bisa tidak memerah. Selama bertahun-tahun, dialah yang dia cintai dan benci. Namun, dia baru mengenali pria di depannya sekarang. Ini jelas salahku. Kamu adalah istriku tercinta, dan sekarang kamu mengambil putraku yang berharga. Bagaimana ini bukan urusanku? Nada suara Tuan Chen tidak tergesa-gesa. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Nyonya Chen sudah muak dengan pidatonya yang lambat. Dia melepaskan diri dari pelukannya, rambutnya berantakan. Chen Kuan, kamu tidak pernah tulus padaku, kan? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.